Suatu pagi, dua saudara kandung bernama Connor dan Murphy McManus tengah beribadah di sebuah gereja. Selain mengikuti doa Bapa Kami, kakak beradik ini juga memiliki doa keluarga mereka sendiri. Pagi itu pendeta membahas tentang seorang gadis muda yang dihabisi secara brutal di jalanan, sementara orang-orang hanya menonton tanpa melakukan apa-apa. Pendeta memandang sikap tidak peduli ini sebagai kejahatan yang lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Setelah mendapat pesan mendalam dari kisah sang pendeta, McManus bersaudara ini pun pergi. Connor dan Murphy bekerja di pabrik pengepakan daging dan sangat menikmati pekerjaan mereka. Keduanya juga dikenal sebagai individu yang baik hati, sehingga sangat disukai oleh rekan-rekan mereka. McManus bersaudara sering menghabiskan waktu di bar milik seorang pria tua bernama Doc dan memiliki seorang teman dekat bernama Rocco yang merupakan kurir mafia Italia. Malam itu Doc memberitahu mereka bahwa mafia Rusia telah membeli seluruh bangunan di area tersebut dan berencana untuk menutup barnya. Benar saja, tak lama setelah pembicaraan itu, 3 orang anggota mafia Rusia pun datang untuk mengusirnya. Melihat Rocco ada di sana, maka salah satu orang Rusia yang bernama Chekhov menginstruksikan agar Rocco tetap tinggal, sedangkan yang lain diminta pergi. Connor dan Murphy sebenarnya berusaha menyelesaikan masalah ini dengan damai, tapi mafia Rusia bersikeras mengusir mereka saat itu juga. Keesokan hari, tampak para polisi menemukan tubuh 2 anggota mafia Rusia semalam tergeletak di dekat bar milik Doc. Seorang agen khusus FBI bernama Smaker datang untuk memeriksa kasus tersebut. Di sana juga sudah ada seorang detektif bernama Greenlee. Melihat perban di tubuh kedua korban, Greenlee berteori bahwa pelakunya adalah pria yang berbadan lebih besar dan mengambil keuntungan dengan menyerang 2 orang kobam yang sedang terluka. Namun Smaker merasa tidak yakin dengan teori itu. Komandan kepolisian juga menjelaskan bahwa kedua korban adalah anggota mafia Rusia, sehingga kasus itu akan diambil alih oleh FBI. Oleh karenanya Smaker meminta Greenlee membelikan kopi daripada membual tidak jelas. Selanjutnya Smaker mulai melakukan penyelidikan, dan dalam beberapa menit kemudian Smaker pun mengembangkan teorinya sendiri. Dia berpendapat kedua mafia tersebut dihabisi dengan toilet. Dia juga menghitung bahwa terjadi 2 tembakan saat kejadian. Smaker yakin insiden ini tidak terkait dengan perang antar mafia, melainkan urusan pribadi. Untuk itu mereka memeriksa apartemen yang tidak memiliki toilet. Dan di sana mereka memastikan kalau apartemen milik McManus bersaudara kehilangan toiletnya. Good chance they were there last night. Good work, Mitchell. I'll check. Pada waktu yang sama, Connor dan Murphy sedang berada di rumah sakit untuk merawat luka yang mereka derita. Saat Doc mengunjungi, ia memberikan kartu nama Smaker yang sebelumnya memeriksa barnya untuk menyelidiki kasus kematian para mafia tersebut. Namun keduanya tidak takut dan justru berniat menyerahkan diri kepada polisi agar dapat menjelaskan bahwa mereka bertindak untuk membela diri. Mereka kemudian menitipkan uang dan senjata yang diambil dari tubuh para mafia kepada Doc. Sementara itu di kantor polisi, Smaker menjadi marah karena para polisi membocorkan kasus tersebut kepada wartawan. Hal ini menyebabkan seluruh kota tahu perihal kematian para mafia, sehingga warga memandang Connor dan Murphy sebagai pahlawan. Kendati demikian, Smaker menegaskan untuk tetap menangkap mereka. Mendengar itu, Greenlee berasumsi bahwa Connor dan Murphy telah jauh melarikan diri. Namun di tengah ucapannya, ternyata Connor dan Murphy datang menyerahkan diri, sehingga membuat semua polisi tersentak. Akibat hal ini, Smaker kembali meminta Greenlee membelikan makanan daripada mengoceh tidak jelas. Smaker lalu memutuskan untuk menginterogasi keduanya secara pribadi dan memberitahu bahwa percakapan mereka akan direkam. Alhasil sebelum interogasi dilakukan, McManus bersaudara bersepakat untuk tidak mengungkapkan mengenai senjata dan uang yang mereka ambil dari para mafia. Dari situ kisah pada malam kejadian pun mereka mulai. Malam itu Rocco yang kobam berat menghina Chekhov, sehingga Chekhov langsung menghajarnya. Akibat hal ini maka perkelahian pun terjadi. Setelah mengalahkan ketiga mafia tersebut, mereka mengikat Chekhov di atas meja dan membakar bokongnya.
Tapi keesokan pagi, Chekhov dan seorang rekannya menerobos masuk ke apartemen McManus bersaudara. Di bawah todongan senjata, keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Connor selanjutnya diborgol ke toilet, di mana Chekhov mengatakan dirinya akan menghabisi Connor setelah mengeksekusi Murphy. Melihat saudaranya dibawa pergi, sontak Connor menjadi marah dan dengan sekuat tenaga menarik toilet dari lantai, lalu pergi ke balkon dan menjatuhkannya tepat ke kepala Chekhov. Bersamaan dengan itu Connor menerjang rekan Chekhov dan menghabisinya dengan tutup toilet. Setelah kedua mafia itu terkapar, Connor mengambil senjata dan uang serta membawa Murphy ke rumah sakit. Mendengar kisah mereka, Smaker menyimpulkan bahwa tindakan keduanya adalah untuk membela diri, sehingga memutuskan untuk membebaskan mereka. Namun mereka malah meminta untuk dimasukkan ke sel sampai wartawan di kantor polisi bubar. Yeah, we have an extra holding cell. You guys. Sementara itu di luar, komandan menjelaskan kepada para wartawan bahwa McManus bersaudara tidak bersalah, jadi akan segera dibebaskan pada waktu dan tempat yang dirahasiakan. Pada malam hari, McManus bersaudara tiba-tiba mendapatkan bisikan yang membuat mereka bertekad untuk membersihkan kota dari para mafia. Pagi harinya, mereka menerima pesan di pager yang mereka ambil dari Chekhov. Ketika hendak meninggalkan kantor polisi, keduanya menemukan para polisi menyambut mereka. Karena ternyata semua surat kabar membicarakan tentang mereka yang dianggap sebagai orang suci. Connor kemudian menghubungi nomor yang tertera pada pager Chekhov dan mendapatkan informasi mengenai lokasi pertemuan anggota mafia Rusia malam itu. Di tempat lain, Rocco menghadap seorang pria berjulukan Papajo yang merupakan bos mafia Italia. Mereka mengetahui Rocco hadir saat insiden dengan mafia Rusia di bar terjadi. Hanya saja saat itu Papajo tampak sedang dalam suasana hati yang buruk setelah menelpon seseorang. Oleh karenanya Papajo meminta Rocco untuk membuat dia tertawa, sehingga Rocco berusaha menceritakan sebuah lelucon. Beruntung lelucon dari Rocco berhasil membuat Papajo tertawa terbahak-bahak. Di tempat berbeda, McManus bersaudara menjual perhiasan dan senjata milik mafia Rusia yang mereka ambil untuk membeli perlengkapan dan senjata yang lebih mumpuni. Connor bersikeras untuk membawa tali seperti kebiasaan dalam film Mata-Mata. Murphy awalnya menganggap itu sebagai ide bodoh, tapi akhirnya dia setuju. Keduanya kemudian berjalan menuju ke lokasi pertemuan para mafia Rusia. Begitu berada di dalam gedung, mereka segera mempersiapkan perlengkapan yang dibawa. Beberapa jam kemudian, Smaker yang mendapat informasi mengenai serangan tersebut tiba di TKP. Di sana dia mendapati pemandangan yang sangat mengerikan, di mana 9 orang anggota mafia Rusia tergeletak bersimbah darah. Dan dikarenakan Greenlee menyatakan hanya terdapat 8 orang, maka Smaker lagi-lagi memintanya untuk membelikan kopi. Lalu berdasarkan kondisi salah satu korban, Smaker menyimpulkan bahwa mereka dihabisi oleh 2 pria bersenjata dan meletakkan koin di mata mereka sebagai makna religius seperti dalam mitologi Yunani dan Romawi. Analisis Smaker tidak salah, karena pada adegan berikutnya peristiwa pembantaian itu terungkap. McManus bersaudara memulai misi mereka dengan merangkak melalui lubang ventilasi. Sementara di sebuah ruangan, anggota mafia Rusia tengah berkumpul dengan pimpinan mereka yang bernama Yuri Petrova. Di dalam saluran udara, Connor dan Murphy malah berkelahi sehingga tali yang dibawa justru menjerat mereka. Hal ini menyebabkan pula saluran udara tersebut jebol, di mana keduanya terperosok dan tergantung tepat di ruangan berisi para mafia Rusia. Alhasil kekacauan tidak dapat dihindari. Setelah melenyapkan 8 orang anggota mafia, keduanya memaksa Yuri berlutut, lalu membacakan doa dan menanamkan timah panas ke kepalanya. Mereka kemudian meletakkan koin di mata para korban. Ketika mereka menemukan tas berisi uang, bersamaan dengan itu pula bel pintu berbunyi. Saat mengintip dari lubang pintu, mereka menyadari bahwa orang di balik pintu adalah Rocco yang tengah menyamar menjadi pelayan. Oleh karenanya terbesitlah ide untuk mengerjai rekan mereka tersebut. Mereka lantas menarik Rocco ke dalam
dan mengancam akan menghabisinya. Di bawah todongan senjata, Rocco yang berpikir mereka berada di pihak yang sama mengaku dikirim oleh Papa Joe untuk menghabisi mafia Rusia tersebut. Namun rupanya Rocco diberikan sebuah revolver yang hanya berisi 6 peluru. Manakala Rocco sudah sangat ketakutan, kedua bersaudara ini pun membuka topeng mereka dan menertawakan sang sahabat. Kembali pada Smaker, ia menduga pembantaian kali ini adalah permulaan dari perang antara mafia Rusia dan mafia Italia. The beginning of the first international. Sementara itu, Connor dan Murphy bersembunyi di rumah Rocco dan memberitahu rencana mereka untuk membantai semua mafia. Keesokan pagi, Connor memberitahu Rocco bahwa Papa Joe kemungkinan mengirimnya kepada mafia Rusia hanya untuk bunuh diri. Karena Papa Joe pasti sengaja memberikan senjata berisi 6 peluru, padahal tahu orang di ruangan tersebut berjumlah 9 orang. Papa Joe juga pasti tahu Rocco dapat menghabisi Yuri yang merupakan bos mafia Rusia. Namun Rocco tidak mungkin keluar dengan selamat dari ruangan tersebut. Jadi bila pelaku tewas di sana, maka Papa Joe mendapat 2 keuntungan. Yang pertama, polisi tidak akan mencurigainya, dan yang kedua, bos mafia saingannya lenyap. Sayang Rocco tidak mau percaya dengan pendapat kedua sahabat yang mengkhawatirkan keselamatannya ini dan pergi untuk membuktikan kata-kata mereka. I'm the fuck out of here. Fine. Beberapa jam kemudian di apartemen Rocco, tiba-tiba Rocco yang mendobrak pintu dengan panik meminta mereka segera kabur. Saat keluar dari apartemen, Rocco mengungkapkan bahwa dia berjalan seorang diri memasuki bar milik Papa Joe, di mana seorang bartender dan 2 anggota mafia Italia menatapnya dengan penuh rasa heran. Kedua anggota mafia itu memberitahu bahwa tangan kanan Papa Joe telah mengisahkan rencana pembunuhan terhadap Rocco. Mendengar itu, maka tanpa ampun Rocco menghabisi ketiganya. Setelah mengisahkan hal tersebut, Rocco menyarankan untuk menghabisi tangan kanan Papa Joe. Lantas pada malam harinya, mereka bertiga mengintai tangan kanan Papa Joe yang memasuki sebuah klub tari. Lalu dengan mengenakan topeng, ketiganya memasuki klub tersebut. Di dalam, Rocco menyandra seorang penari, sedangkan McManus bersaudara langsung menghabisi tangan kanan Papa Joe. Setelah kedua bersaudara menghabisi mafia tersebut, Rocco juga memohon agar diizinkan menghabisi 2 pengunjung lain. Awalnya mereka menolak, tapi setelah berpikir bahwa pengunjung klub itu semuanya orang jahat, akhirnya mereka mengizinkan Rocco melakukan pembantaian. Selang beberapa jam, Smaker mendatangi TKP. Namun teorinya mengenai 2 orang pelaku terbukti salah. Karena penari yang menjadi sandera bersaksi ada 3 orang yang melakukan pembantaian. Selain itu terdapat 2 orang warga sipil yang sengaja dijadikan korban, sehingga menyanggah teori Smaker mengenai perang antar mafia. Namun seorang agen memberitahu perihal insiden penembakan 3 mafia di bar milik Papa Joe siang tadi. Mendengar ini sontak Smaker menjadi marah karena baru diberitahu tentang insiden di bar, sehingga mengajak mereka segera ke sana. Sayang sampai di bar, alih-alih mendapat petunjuk, Smaker justru semakin bingung dengan pola pembunuhan yang telah terjadi. Di satu sisi mafia adalah target, tapi di sisi lain terdapat warga sipil yang menjadi korban. Are you guys seeing the pattern here? Di tempat berbeda, Papa Joe menemui seorang mantan mafia Italia bernama Augustus. Papa Joe menjelaskan bahwa dia menjadi sasaran selanjutnya oleh Rocco, sehingga Rocco harus dihabisi sebelum menghabisi mereka satu persatu. Mendengarnya, Augustus menyarankan agar Papa Joe mempekerjakan pembunuh bayaran paling tangguh yang dikenal oleh para mafia. Pria itu berada di penjara dengan keamanan maksimum dan berjulukan sebagai Il Duce. Tidak sulit bagi Papa Joe untuk menyogok petugas guna membebaskan Il Duce. Sementara itu Rocco menceritakan kepada McManus bersaudara mengenai seorang pembunuh bayaran yang pernah disewa oleh Papa Joe. Menurutnya pembunuh bayaran ini juga harus mereka singkirkan. Mendengar itu Connor dan Murphy pun setuju. Selang beberapa jam Smaker tiba di TKP. Setelah melihat kondisi di sana, Smaker mulai merekonstruksi kejadian tersebut. Jadi Connor, Murphy dan Rocco menyiapkan persenjataan di dalam mobil sembari mengintai rumah si pembunuh bayaran.
Mereka kemudian menyandra istri sang pembunuh bayaran dan memaksanya untuk menekan kode pintu rumah agar orang yang ada di dalam membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, maka pembantaian pun terjadi. Selesai menghabisi semua orang di ruangan, Rocco menemukan sang pembunuh bayaran yang berada di toilet. Pria ini bahkan dengan mudah menyerang Rocco meski sudah tertembak. Melihat itu, Connor dan Murphy membiarkan Rocco menghadapi pria tersebut seorang diri. Beruntung Rocco berhasil menghabisinya. Setelah menyelesaikan misi itu, ketiganya pun berniat pergi. Malang saat di luar, mereka ternyata sudah dihadang oleh Il Duce yang langsung menyerang, sehingga pertempuran tak dapat dihindari. Cukup lama bertempur, Il Duce yang kehabisan amunisi memutuskan pergi. Tapi ia berhasil menyebabkan mereka terluka dengan Rocco yang kehilangan salah satu jarinya. Hanya saja Smaker gagal menemukan identitas mereka karena sampel darah sudah terlebih dahulu mereka siram dengan amonia. Namun tidak jauh dari situ Smaker menemukan potongan jari Rocco, jadi langsung mengantonginya tanpa memberitahu siapapun. Di tempat lain, 3 sekawan mulai mengobati luka yang mereka alami. Saat menonton berita, mereka mengetahui Smaker tidak akan berhenti mencari mereka. Untuk itu Rocco mengusulkan agar menghabisi agen FBI tersebut, tetapi Connor dan Murphy menolak dengan alasan dia orang baik. Pada waktu yang sama, Smaker mencoba melacak sidik jari dari potongan jari yang ia temukan. Ketika data menampilkan jari itu adalah milik Rocco, maka saat itu pula dia teringat bahwa Rocco pernah mengunjungi penjara ketika Connor dan Murphy menginap. Hal tersebut membuatnya sadar kalau Rocco selama ini membantu Connor dan Murphy untuk membantai para mafia. Keesokan pagi, Rocco mengantarkan Connor dan Murphy ke gereja. Ketika sedang menunggu, dia melihat Smaker dan memutuskan untuk mengikutinya. Ternyata Smaker memasuki gereja yang sama dengan kedua sahabatnya dan tertidur dalam bilik pengakuan dosa. Saat seorang pendeta datang, Rocco menggunakan kesempatan ini untuk masuk dan berniat menghabisi Smaker. Melihat itu, dengan cepat Connor menghentikannya. Akibat keributan yang mereka buat, Smaker akhirnya terbangun. Smaker lalu berkata kepada pendeta, kedatangannya bukanlah untuk pengakuan dosa, melainkan untuk meminta nasihat. Smaker menceritakan bahwa hukum sangat lemah bagi para mafia, namun ada 3 orang yang mengubah situasi itu dengan cara mereka sendiri. Di satu sisi dia merasa orang-orang itu melakukan hal yang benar, tetapi sebagai penegak hukum dia tidak dapat membiarkan tindakan mereka. Sang pendeta yang berada di bawah todongan senjata Rocco akhirnya berkata, hukum Tuhan lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Mendengar ini, Smaker menyimpulkan untuk menolong mereka. Selang beberapa jam, ketiga sekawan ini menghubungi Smaker. Mereka mengaku sedang dikejar oleh seorang pembunuh bayaran Papajo, tetapi mereka tetap akan menghabisi Papajo di rumahnya malam itu juga. Akibat hal ini, Smaker menemui Augustus untuk mendapatkan informasi. Augustus menjelaskan bahwa Papajo sudah mempersiapkan diri atas serangan yang akan terjadi. Mendengar itu, Smaker menyadari nyawa ketiga anak muda dalam bahaya, sehingga memutuskan pergi untuk membantu mereka. Rupanya benar, upaya Connor, Murphy, dan Rocco berhasil digagalkan oleh anak buah Papajo. Ketiganya dibuat babak belur dan diikat ke kursi. Saat Papajo tiba, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menghabisi Rocco. Setelah itu Papajo memerintahkan anak buahnya menghadapi Il Duce, karena mengetahui Il Duce akan menghabisi siapapun yang ada di rumah itu jika menyadari Rocco yang menjadi targetnya sudah terlebih dahulu mati. Sedangkan dia sendiri memutuskan pergi menyelamatkan diri. Sekepergian Papajo, Connor dan Murphy yang berhasil melepaskan diri langsung menyerang anak buah Papajo yang berjaga. Pada waktu yang sama, Smaker tiba di rumah Papajo dengan menyamar sebagai wanita penghibur. Begitu berhasil merayu sang penjaga untuk masuk, Smaker langsung menghajar dan menghabisinya. Saat mencari penjaga lain, Smaker menemukan penjaga yang sudah tewas, lalu tanpa diduga. Setelah menghajar Smaker hingga pingsan,
Ilduce memasuki ruang eksekusi dan melihat McManus bersaudara yang tengah mendoakan Rocco dengan mengucapkan doa keluarga. Mendengar doa yang tidak asing di telinganya, Ilduce pun menurunkan senjata dan mengucapkan doa yang sama. Di sini terungkap, Ilduce adalah ayah McManus bersaudara yang hilang sejak keduanya masih kecil. Dan doa itu adalah doa yang khusus diajarkan kepada kedua anaknya tersebut. 3 bulan kemudian, Don Papa Joe diadili atas tuduhan pembunuhan terhadap 17 orang. Sayang meskipun ada cukup bukti untuk menghukum bos mafia tersebut, tetap saja orang memprediksikan kebebasannya. Bersama dengan itu, 2 bersaudara bersama sang ayah menerobos masuk ke ruang sidang. Lalu langsung memerintahkan Papa Joe untuk berlutut. Ilduce lantas meminta semua orang yang ada di ruang sidang untuk menyaksikan apa yang akan mereka lakukan. Mereka juga mengklaim bahwa tindakan itu adalah untuk mengakhiri kejahatan. Mereka pun menegaskan siapa saja yang bertindak korup di kemudian hari akan berhadapan dengan mereka. Ketiganya lalu mengucapkan doa dan segera mengeksekusi bos mafia Italia tersebut di hadapan semua orang, termasuk Smacker yang mendukung mereka dan memperhatikan dari balik pintu. Aksi main hakim sendiri yang mereka lakukan dengan diiringi doa terhadap para mafia menyebabkan mereka dijuluki sebagai orang kudus. Hanya saja sejumlah penduduk yang diwawancarai memberikan opini yang berbeda, karena selain mereka aman dari para penjahat, mereka juga khawatir orang lain ikut main hakim sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.